ta'limiyah, dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran. Wa yakunu bisyaklin munazzamin, yaitu dengan bentuk yang sistematis. Khilala amaliyat takwin wa tatwiril manhaj, di sela-sela proses pengembangan atau pembentukan sebuah kurikulum. Jadi nanti dari evaluasi at-takwini itu akan muncul masalah-masalah yang kemudian bisa untuk memperbaiki kurikulum yang sedang dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah at-takwim an-nihai. At-takwim an-nihai atau disebut sebagai summative evaluation atau evaluasi sumatif, dilakukan ba'da ta'allumi, setelah proses pembelajaran. Disebut at-taqwim an-nihai karena yuqamu fi nihayati barnamijin ta'limiyin, dilaksanakan di akhir program pembelajaran. Wa yatahaqqaqu bi bayani darajati tahqiqil muta'allimin wa ijra'i muqaranatin linataijihim, dengan menjelaskan tingkat realisasi peserta didik, seberapa berhasil peserta didik ini dilakukan dengan at-taqwim an-nihai wa ijra'i muqaranat linataijihim, dan melakukan pembandingan terhadap nilai-nilai dari al-muta'allimin, nilai siswa dibandingkan ini nilainya ini segini, nilai yang itu segini, dibandingkan itu dengan melakukan at-taqwim an-nihai. Kemudian kita masuk ke ahdafut taqwim. Ahdafut taqwim, tujuan dari evaluasi itu apa? Ini saya sudah masuk. Yusahimu fi musa'adatil muta'allimin ala ta'allumi wa yazidu min fa'aliyah dauril mu'allimin fi tahsinit ta'lim. Tujuan yang pertama adalah memberikan sumbangsih dalam membantu peserta didik untuk belajar. Jadi tujuan dari evaluasi itu agar peserta didik itu bisa meningkatkan intensitas belajarnya, dan kemudian guru juga lebih memberikan porsi pembelajaran yang efektif demi untuk fitahsin at-ta'lim, demi untuk memperbaiki sebuah pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu yusahimu fi musa'adah al-mudirin ala ittikhadil qararat as-sahihah, membantu para direktur atau para pimpinan instansi pendidikan dalam mengambil atau memutuskan keputusan ketetapan-ketetapan yang benar. Jadi keputusan-keputusan, dalam mengambil keputusan maka dibutuhkan adanya evaluasi. Min hilalil istifadah min furas tatwirit ta'lim. Dari proses atau kesempatan-kesempatan pengembangan pembelajaran itu, maka kemudian pimpinan-pimpinan dalam instansi pendidikan itu bisa memberikan atau menetapkan sebuah keputusan atau kebijakan. Kemudian yang ketiga, tamkin wad'i al-baramij at-ta'limiyah lita'aqqud min fa'aliyatiha. Memungkinkan setelah adanya evaluasi itu, memungkinkan diputuskan atau diadakan al-baramij, program-program pembelajaran untuk lebih mendukung efektivitas program-program tersebut. Jadi ketika ada diketahui kekurangan-kekurangan setelah dilakukan takwim, maka di situ akan ditingkatkan dan diharapkan lebih efektif. Efektivitasnya mengalami kenaikan. Kemudian yang keempat adalah tashkhis baramij at-ta'lim wa isdari hukmin 'alaiha lita'aqqud min mada tahqiq ahdafil manhaj. Mendiagnosa atau mendiagnosis program-program pembelajaran dan memberikan keputusan atau hukum
untuk lebih menguatkan dalam merealisasikan tujuan-tujuan dari kurikulum, agar tujuan-tujuan kurikulum itu bisa tercapai, lebih bisa tercapai lagi, karena tidak semua tujuan kurikulum itu tercapai dalam proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran. Maka di situ dibutuhkan at-taqwim untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kurikulum itu sudah terpenuhi, sudah terjawab atau belum, gitu ya. Kemudian at-ta'aqqud min mada tanassubil mada at-ta'limiyah bi khasa'isil muta'allimin wa tabi'atihim. Untuk meyakinkan apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sikap atau karakter mereka. Jadi sesuai dengan karakteristik peserta didik atau tidak materinya. Jangan-jangan materi yang diberikan itu sulit bagi peserta didik. Maka disitulah kemudian at-taqwim menjadi sangat penting untuk mengetahui materi atau bahan ajar yang disajikan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian yang terakhir, tahdidu niqatil quwwah wad dha'af al-mawjuda fil amaliyah at-ta'limiyah. Menentukan aspek-aspek atau titik-titik kuat atau kuat atau lemahnya al-mawjuda, kekuatan atau lemahnya peserta didik fil amaliyah at-ta'limiyah, dalam proses pembelajaran, baik dari peserta didik atau dari penggunaan media misalnya, atau dalam penggunaan turuk tadris, metode pembelajaran dan seterusnya. Itu dilihat apakah sudah memiliki al-quwwah atau sebaliknya masih dianggap kurang efektif gitu. Itu diketahui setelah melakukan at-taqwim. Kemudian kita masuk ke khasa'isut taqwim al-jayyid. Jadi karakteristik evaluasi yang baik adalah ketika evaluasi itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, syamil, bersifat komprehensif. Jadi evaluasinya harus bersifat komprehensif. Kemudian mustamir, bersifat kontinu atau terus-menerus. Kemudian iktisadi, ekonomis. Maudu'i, objektif. Hadif, memiliki tujuan. Ta'awuni, saling membantu. Jadi ketika misalnya at-taqwim dilakukan untuk media pembelajaran, maka at-taqwim juga dilakukan untuk aspek yang lain atau unsur-unsur yang lain, dan selalu memberikan simbiosis. Jadi saling memberikan sumbangsih ketika melakukan at-taqwim. Kemudian ilmi, yaitu ilmiah. Sabit, yaitu konsisten. Marin, dan bersifat lunak. Jadi bisa sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke at-taqwim al-waqi'i. Jadi evaluasi yang digunakan, yang dipandang efektif dalam pembelajaran atau mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab
berbasis pedagogi genre itu adalah menggunakan at-taqwim al-waqi'i, evaluasi autentik atau penilaian autentik. Penilaian autentik adalah at-taqwim alladhi ya'tamid ala qiyas mada injazat al-muta'allim fi mawaqifa muta'addidah min hayatihi haitsu yaqumu ala mumarasah wa tatbiq al-mahamat dati qimatin wa ma'nan an tariqil anshitati. Jadi yang disebut sebagai penilaian autentik adalah penilaian yang atau evaluasi yang bersandar pada, bergantung pada pengukuran sejauh mana keberhasilan atau penyelesaian peserta didik pada kondisi yang bermacam-macam, haitsu yaqumu ala mumarasah, dengan membiasakan dan menerapkan tujuan-tujuan atau misi-misi yang memiliki nilai dan maksud, dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan oleh guru kepada peserta didik. Jadi kalau lebih mudahnya bisa dipahami dalam bahasa Indonesianya, yaitu penilaian autentik adalah proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, dan sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam sebuah pembelajaran. Nah, ketika kita membahas at-taqwim al-waqi'i, maka kita tidak lepas dari pembahasan tentang domain penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu harus dilakukan dalam 3 domain, yaitu penilaian sikap, penilaian aspek sikap atau afektif, al-majal al-wijdani, kemudian aspek kognitif atau al-majal al-ma'rifi, kemudian yang ketiga al-majal al-mahari atau aspek keterampilan, sikap, pengetahuan, keterampilan. Keterampilan bisa disebut juga sebagai aspek psikomotorik. Jadi 3 aspek ini tidak luput dari penilaian ketika kita melakukan penilaian autentik. Sehingga yang dinilai tidak hanya pengetahuannya peserta didik, tetapi juga sikapnya dan kemudian keterampilan peserta didik. Penilaian autentik khususnya untuk pembelajaran berbasis pedagogi genre ini lebih mengembangkan cara berpikir kritis. Jadi kalau dalam istilahnya adalah HOTS, High Order Think. Jadi cara berpikir, maharat at-tafkir al-ulyah kalau istilah bahasa Arabnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi peserta didik dalam hal ini diajak untuk melakukan pembelajaran atau belajar dengan berbasis pada cara berpikir tingkat tinggi, yaitu ada 3 unsur, 3 langkah, yaitu yang pertama at-tahlil, menganalisis, kemudian at-taqwim, mengevaluasi, dan kemudian al-ibda atau al-ibtikar, mengkreasi.
kreatif dan inovatif. Maka itu adalah tujuan akhir dari berpikir tingkat tinggi ini adalah seorang peserta didik bisa menjadi inovatif dan kreatif. Mungkin peserta didik yang pada tingkat MTS itu masih ada banyak kesulitan. Nahnu nuwajihu as-su'ubat. Tetapi mungkin diajarkan sedikit-sedikit dengan menganalisis teks-teks yang tidak terlalu panjang, kemudian mengevaluasi, misalnya menganalisis kesalahan, terus memberikan evaluasi, memberikan pembenaran dari yang salah, kemudian membedakan yang benar dan yang salah. Itu juga termasuk analisis yang mungkin sederhana, tetapi berangkat dari situ bisa mengajak peserta didik menjadi lebih inovatif dan kreatif. Kemudian setelah itu kita masuk kepada pembahasan al-kifayat. Penilaian autentik itu adalah dilakukan kepada 3 kemampuan atau kompetensi. Yang pertama adalah al-kifayat al-lughawiyah, kompetensi bahasa. Kemudian al-kifayat al-ittisaliyah atau at-tawasuliyah, kompetensi komunikatif. Dan al-kifayat as-saqafiyah, kompetensi budaya. Kita fokus pada 2 kompetensi, yaitu al-kifayat al-lughawiyah dan al-kifayat al-ittisaliyah. Kompetensi bahasa yaitu bahasa. Kalau di sini adalah bahasa mampu berbahasa Arab dengan bahasa, dan mufradat, kemudian at-tarakib, susunan atau al-qawaid gitu ya. Wa qudratihim 'ala istihdamil lugha al-arabiyyah bi maharatihal arba', dan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Arab dengan 4 keterampilan, yaitu al-istima' wal kalam wal qiraah wal kitabah. Kemudian yang kedua yaitu al-kifayat al-ittisaliyah, yaitu kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa secara langsung dan mengungkapkan secara lancar apa yang mereka pikirkan dan tentang pengalaman mereka. Wa tamakunihim min isti'ab al-lughah fi yusrin wa suhulah, dan memungkinkan mereka untuk mendalami bahasa dengan mudah. Itu adalah al-kifayat al-ittisaliyah. Kemudian ketika kita melihat bahan ajar atau buku bahasa Arab yang sudah ada, yang sudah dibuat kemarin itu, maka kemudian tinggal bagaimana kita menerapkan dalam proses pembelajaran. Kita diagnosis apakah peserta didik mampu untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh kurikulum yang baru, atau ada masalah-masalah apa mungkin bisa diutarakan oleh
para guru nanti. Kemudian selama ini cara mengevaluasi pembelajarannya seperti apa, itu mungkin juga bisa diutarakan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya persilakan kalau ada pertanyaan atau diskusi terkait evaluasi. Insya Allah nanti akan ada materi-materi yang lain tentang beda KIKD dan seterusnya, itu nanti akan ada materinya sendiri. Kami di sini hanya memberikan mukaddimahnya dulu. Kalau ada yang mau berdiskusi, kami persilakan. Monggo. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih itu tadi pemaparan materi dari Bapak narasumber kita mengenai desain evaluasi, implementasi, dan proses pembelajaran dan penilaian berbasis pedagogik genre. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bapak Desmond, bisa dengan reaksinya resen, nanti kami pilih. Silahkan di resen. Oke, ini dari MTS 1 Situbondo. Silahkan Bapak di unmute. MTS 1 Situbondo, di unmute Bapak. Udah ada notifikasinya muncul. Oke, dengaran. Masuk. Silakan. S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أقول لكم في هذه الفرصة باللغة العربية يا أستاذ، لأن هذه الندوة خاصة بالمدرس والمدرسات اللغة العربية. هكذا يا أستاذ، عفوا ماذا أظن في الحقيقة لست المدرس اللغة العربية يا أستاذ. في الحقيقة أنا مدرس العلوم الاجتماعية أو IPS في مدرستي يا أستاذ. لماذا أنا أحضر في هذه الندوة؟ لأن في الأمس أمرني مدير المدرسة يحضر في هذه الندوة يا أستاذ. هكذا يا أستاذ. أظن عندما نظرت أنفا أستاذ ini taujihat wa irsyadat fi masali at-tamwim, ana muta'ajjib jiddan ya Ustaz. Kata ya Ustaz, adunnu ana sudah jiddan ya Ustaz. Indama ana muallim fi madrasati, lianna ana ghairu ana lastu al-mudarris al-lugha al-arabiyyah. Lianna al-mudarris al-arabiyyah fi madrasati tuwfiya fi sanah al-madi ya Ustaz. Bal hadha al-an lam yujad fi madrasati موجود المدرس اللغة العربية، وأنا في الحقيقة ما فهمت في مسألة اللغة العربية، وأنا أنا أستطيع أتكلم باللغة العربية فقط يا أستاذ. لماذا؟ في الحقيقة أنا في السنة الماضية أنا مدير مدرسة في مدرستي في السنة الماضية، بل الآن أنا أعتزل من الأرض من المدير المدرسة، والآن أنا مدرس العلوم الاجتماعية أو IPS في مدرستي، لأن أنا مبدل المدرس اللغة العربية ما في مدرستي يا أستاذ. يمكن مباشرة في مثال التقويم آنفا، أنا أستخدم
في مدرسة التقويم لماذا الكفاية اتصاليات فقط yaitu kompetensi komunikasi فقط في الحقيقة أنا لا أعرف ماذا أكتب اللغة العربية ولذلك أنفا أنا سعيد جدا عندما المادة أنفا الأستاذ كتابة اللغة العربية بدون الحركة يا أستاذ يمكن alasan إذا غدا مثلا إذا أعطيني مادة تفضل بالحركة يا أستاذ لأن أنا غير متخرج من المعهد يا أستاذ ya يمكن كيف يا أستاذ شكرا عفوا هكذا يمكن نتفق بهذا شكرا يا أستاذ عفوا إذا خطب في كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Maruf, Pak. Gimana Pak? Langsung ditanggapi? Apa kita langsung ke persisipan berikutnya dulu? Toleransinya Nabi Muhammad lahumma. Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan, nggih. Laisa hadza soal, lakin ziyadah al-istifsar. Ini hanya unek-unek asy'ur yang dirasakan oleh guru IPS yang mengajar bahasa Arab gitu ya. Insya Allah ketika ya Ustadz gimana? Ustadz siapa tadi namanya? Nabi Muhammad lah. Mas Mukum? Ismi di Handoko, Umar bin Khattab. Madrasah At-Tanawiyah Tasil Ahlam di Bogor, Situbondo, di Jawa Syarqiyah. Nabi Muhammad lah Umar bin Khattab. Ustadz Didi Handoko. Ya. Sahih? Sahih. Ustadz Didi Handoko ada muallim fi al-ulum al-istimaiyah atau muallimul lughah al-arabiyyah? Siapa tuh, Pak? Al-an lianna lam Muallimul ulum al-istimaiyah. Guru IPS. al-ulum ijtimaiyah wa al-lughah al-arabiyyah. Guru bahasa Arabnya meninggal sehingga diganti sama antum. Nah. Kaifa Ustaz? Naam. Mumtaz. Naam. Ya. Apa dia Ustaz? Jadi antum awalnya bukan ngajar bahasa Arab. Gitu ya. Awalnya tidak ngajar bahasa Arab, kemudian sekarang ngajar bahasa Arab gitu. Sahih Ustaz. Liana madza Sahih? Sahih. Lam yujad mudarris al-lughah al-arabiyyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Elida Voice. Lianna fi madrasatikum lam yujad al-mudarris limadati al-lughah al-arabiyyah. Hakada? Toleransi dengan kita. Lam yujad. Lakin antum Ya. Na'am, antum qadir li ta'lim al-lughah al-arabiyyah? Kaifa Ustaz? Gini. Kaifa? Ma samitu asawtak. Tapi bisa mengajar bahasa Arab ya? Naam ya Ustaz. Tapi jenengan bisa mengajar bahasa Arab nggih? Berarti tidak ada alasan untuk Kata ya Ustaz, ana ma inti maharat fil kitabah ya Ustaz. Ana la astati'a an aktub al-kitabah al-lughah al-arabiyyah. Lianna adabul awal ta'lamtu al-lughah al-arabiyyah khusbi kita safaqat kata. Toleransi. Menyapa dengan binika, tunggal, ika, tanpa. Berarti yang lebih ditekankan adalah maharatut tahaddus atau maharatul kalamnya. Untuk saat ini di sekolah di Situbondo situ ya. Untuk maharat kitabahnya masih belum banyak ditekankan. Ya, Ustaz. Limada liana ada butaan lam yumkin mada al-lughah khas li mumarisah faqat, muhtaj li mumarisah faqat. Mathalan mada atulab wa talibat fi rawdatul atfal ana mutayakkid jiddan hum lam yastati'una mada yaktubuna mada al-kitabah
مثلا إندونيسيا أو جاوي أو مادوري هكذا، بل هم مستطيع يتكلم بلغة العربية، ماذا يتكلم بلغة إندونيسيا أو جاوي أو مادوري هكذا. إذا نواجه المشكلة في كتابة اللغة العربية. Mushkilatuna fi kitabatil arabiyah. Padahal KMA yang baru ini yang berbasis pedagogi genre ini adalah agar siswa itu bisa lebih agar siswa itu inovatif dan kreatif secara tulisan dan lisan gitu ya. Jadi dua kemahiran maharatul kalam dan maharatul kitabahnya dapat. Nah, maharatul kalam itu mulai dari maharatul istima'. Ketika istima'nya bagus, maka maharah kalamnya insya Allah akan memberikan ada peningkatan atau bagus gitu ya. Kemudian ada maharatul kitabah, itu juga akan menjadi berkualitas dan bisa kitabah ketika melalui al-qiraah. Jadi cara yang paling efektif sebenarnya adalah ketika peserta didik labudda an tad'u tullabakum li qiraatil kutub, li qiraati an-nusus al-arabiyyah, untuk membaca teks-teks Arab itu. Kemudian nanti mereka akan termotivasi, mereka akan terbawa untuk bisa menulis sedikit demi sedikit karena kemampuan membacanya sudah bagus gitu. Kalau kemampuan membacanya seperti apa, Ustadz Didi? Nah, mungkin al-hissa awalan ya Ustaz. Kalau kemampuan al-makharat mada qiraah ya Ustaz. Adunu qulilan asati an aqra kitabah lughal arabiyyah. Masalan kata ya Ustaz, awali marrat alamtu al-lugha bil arabiyyah indama ana indi mufradat al-jadida katabtu bil lugha Indonesia. مثلا إذا مثلا أنا كتبت في الكتاب ANA. حتى الآن ما فهمت كيف مدى الكتابة في الحقيقة في العربية. مثلا أنا مدى تقويم ألفا أنا فاهم إذا تقويم كمثل هذا، لأن في البيت في الجدار مدى كتبت تقويم TAKWIM هكذا. Harus sabar ya Pak Ustadz Didi. Isbir la ba'sa, insyaallah sayakun tullabukum najihin insyaallah. Nah, jadi caranya adalah yang pertama harus diajari kitabatul huruf. Kitabatul hurufnya sudah bisa, baru naik ke kitabatul kalimah. Kitabatul kalimah sudah bisa, kemudian kitabatul jumlah. Menulis huruf sudah bisa, kemudian menulis sebuah kata sudah bisa, kemudian menulis sebuah kalimat, baru setelah itu satu paragraf dan seterusnya. Jadi harus bertahap. Hunaka marahil labudda antahtu khatawat. Jadi harus bertahap gitu ya. Tidak ketika kemampuan siswa itu kurang dalam hal menulis, maka dibutuhkan program pengayaan atau program ekstra untuk mendukung atau menunjang kemampuan atau kompetensi menulis siswa itu tadi. Jadi mungkin jenengan bisa mengusulkan nanti untuk diadakan evaluasi formatif yang tujuannya untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi apa saja. Misalnya kemampuan nulisnya kurang, kemudian ada yang tidak bisa ngomong bahasa Arab, kemampuan kalamnya gitu. Itu nanti akan diketahui dari evaluasi itu. Kalau selama ini menggunakan evaluasi apa ketika di dalam proses pembelajaran, Ustadz? Kata ya Ustadz, bahasa Indonesia saja ya. Jadi yang kami lakukan evaluasinya yaitu saja ukur sejauh mana anak-anak kami ini bisa berbahasa Arab, terutama sikap nafsi dengan percaya diri. Karena kami di masing-masing kelas ini punya grup WA yang memang khusus untuk muhadatsah al-lugha al-arabiyyah. Siapa saja yang sering ngomong, kemudian berani meskipun salah,
tidak masalah. Karena saya lihat untuk yang kelas 7, kebanyakan siswa-siswi kami banyak yang tidak bisa baca tulisan Quran, tapi dia bisa Pak, ngomong Pak. Dari perkenalan dan semacamnya. Kenapa? Ya saya tekankan beliau tiap hari harus ngomong bahasa Arab kepada saya. Karena saya tiap pagi kalau mesti berdiri di pintu gerbang menyambut anak-anak. Misalnya kayak Fahadu, ya. Alhamdulillah, iya. Akhirnya berarti anak itu biasa sudah. Kalau sudah rumahnya misalnya ini atas Gun misalnya. Gun di situ pondok di Pondok Syarqi, Pondok Timur dan semacamnya. Ini siapa, bapaknya siapa? Saya tanyakan dengan kalam. Dan anak-anak itu kadang-kadang tidak tahu tulisannya seperti apa. Saya ukur melalui itu. Dia sudah ngomongnya. Tanya anak itu kelas 1 tahun, kelas 8-nya itu sudah lumayan Pak. Kelas 9-nya saya kalau tahun yang kemarin saya buatkan khusus kelas bahasa Arab yang 9A itu khusus yang bahasa Arab, yang 9B itu untuk anak-anak yang tidak begitu antusias. Jadi itu yang 9A karena modelnya sudah dari kelas 7 dan kelas 8 sudah lumayan dikelompokkan di kelas 9A. Cuma kendala saya Pak kemarin karena saya baru 1 tahun mengajar. Ini untuk yang qawaid ini ada kesulitan Pak. Kayak apa yang kemarin majrur dan semacamnya. Aduh, ini apa materi apa? Ini kalau sudah menyangkut itu kami tidak bisa. Harus lagi di internet. Akhirnya kami karena ini PJJ akhirnya memberikan materi lewat YouTube. Di YouTube kan banyak yang banyak Zoom, majrur, mansub dan semacamnya. Ya sudah saya kirimkan anak. Tolong ini dipelajari. Padahal saya sendiri tidak bisa. Iya. Ya, tidak masalah. Insya Allah bertahap ya Pak Didi, bertahap. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan membaca. Maharatul qiraahnya ditingkatkan dulu Pak Didi, biar maharatul kitabahnya bisa menunjang maharatul kitabah, maka maharatul qiraahnya itu dikasih pengayaan dulu, dikasih latihan-latihan dulu untuk maharatul qiraahnya. Gitu. Memang hubungannya maharatul kitabah itu dengan maharatul qiraah. Kalau qiraahnya sudah bagus, insya Allah kitabahnya sudah bisa gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Insya Allah saya doakan sambil berdoa Pak. Jangan hanya mengajar tapi juga berdoa ya. Oke. Semoga kita doakan dari sini. Nggih. Ada yang lain mungkin? Nggih. Sebentar. MTS Kota Cilegon, silakan. Di unmute Bapak Ibu yang di MTS Kota Cilegon. Di unmute Bapak Ibu. Tes mic dulu. Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Yang disampaikan adalah tentang pembuatan evaluasi atau desain evaluasi, implementasi dalam proses pembelajaran dan penilaian berdasarkan pedagogi genre. Yang saya ingin katakan, ingin saya tanyakan untuk pembuatan soal ini Ustaz. Pembuatan soal yang memang kita mencakup 4 maharoh. Ada maharoh istimak, ada maharoh kalam, kemudian qiraah dan kitabah. Teknis pembuatan soal. Biasanya kan kita berkaitan dengan PTS atau UAS dan PAT. Ini bagaimana teknik pembuatan soal menggunakan pedagogi kinerja, berdasarkan pedagogi kinerja ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di pedagogi genre ini adalah pembelajaran yang memiliki siklus 4 atau 5 siklus. Kalau di sini kita pakai 4 siklus. Yang pertama adalah BKOF, jadi building knowledge, membangun pengetahuan, membangun kontak.
Kemudian setelah itu kemudian menentukan teks. Dan yang ketiga kemudian dibantu dengan joint construction ya. Joint construction itu membuat teks dibantu dengan guru, dibantu oleh guru. Kemudian yang terakhir dilakukan oleh peserta didik sendiri. Itu adalah alur dari pembelajaran pedagogi genre. Jadi bagaimana peserta didik itu bisa inovatif dan kreatif dalam menciptakan teksnya, baik secara lisan atau tulisan. Nah, pertanyaannya adalah tentang pembuatan soal, maka tekniknya adalah kita lihat, bisa kita lihat pada klasifikasi dari Bloom. Di situ ada secara kognitif, misalnya kita lihat. Jadi buat soalnya atau latihan tadribat itu dilihat dari KD-nya gitu ya. KD 1, 2, 3, kemudian KD 4 gitu ya. Nanti di situ akan disesuaikan. Jadi tingkat pembuatan soalnya itu juga harus HOTS gitu ya. Jadi mulai ada soal-soal yang sifatnya analisis, walaupun muta'addid gitu ya. Ikhtiyarul muta'addid atau ABCD, alif ba jim dal ha, tetapi di situ pertanyaannya bagaimana caranya tidak hanya definisi, tetapi misalnya diberikan analisis-analisis gitu. Itu yang kemudian mengajak peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, menganalisis. Itu nanti bisa dilihat di KKO ya. Jadi jenengan bisa membuka KKO, kata kerja operasional. Kata kerja operasional untuk kompetensi itu. Yang C berapa itu, yang menganalisis sampai mengkreasi gitu ya. Nah, mungkin bisa juga dimulai dari C1, tetapi kemudian dinaikkan sampai ke kreasi gitu ya. Jadi cara membuat soal misalnya untuk mahro kalam, itu guru bisa memberikan gambar, misalnya gambar, kemudian siswa disuruh mendeskripsikan gambar yang sudah diberikan oleh guru. Nah, mendeskripsikan itu kalau itu sudah mulai masuk ke berpikir kritis ya. Jadi bisa mendeskripsikan sebuah fenomena gitu ya. Wasfud dhawahir. Jadi pertanyaannya biasanya sif musta'inan biswar gitu. Atau sif hadhihi suwar gitu ya. Deskripsikan gambar-gambar di bawah ini gitu. Misalnya seperti itu. Terus misalnya pertanyaan tentang maharo istima gitu ya. Maharo istima itu berarti misalnya guru memberikan membaca teks, kemudian siswa mendengarkan dan memberikan di buku siswa itu sudah ada gambar-gambar dan dikasih titik di bawahnya gambar itu, kemudian siswa disuruh mengisi gambar ini namanya apa, itu sesuai dengan apa yang didengarkan dari gurunya itu ada kemampuan atau kompetensi untuk bedakan ini gambar ini gitu. Itu mulai seperti itu juga boleh, tetapi dinaikkan sedikit demi sedikit lebih analisis gitu ya. Jadi untuk bersifat analisis. Jadi misalnya kemudian setelah mendengarkan, siswa disuruh
merangkai atau disuruh menuliskan atau menyimpulkan, menceritakan dengan bahasa mereka, menceritakan dengan bahasa mereka apa yang sudah didengarkan, apa yang sudah dipahami dari apa yang sudah didengarkan gitu. Itu contoh misalnya dari maharatul istima'. Kemudian ada lagi misalnya di maharatul kitabah. Kalau maharatul kitabah itu memang sulit. Itu biasanya banyak yang masih mengalami problem ya di dalam maharatul kitabah. Bahkan peserta didik kita banyak juga yang mengalami problem dalam maharot kalam. Maharot kalam yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan gitu ya. Kalau hanya ngomong menyapa ta'aruf gitu mungkin mudah. Tetapi kalau sudah sampai ke tindak tutur bahasa itu juga harus diajarkan karena ada tindak tutur yang harus dipraktekkan dalam hiwar atau percakapan sehari-hari gitu. Nah itu. Jadi untuk membuat anmat atau model tadribat latihan itu, maka jenengan bisa melihat dari KKO. Jadi kata kerja operasional yang diklasifikasikan oleh Bloom itu ya. Itu ada mulai dari yang HOTS itu berarti menganalisis sampai yang mengkreasi itu. Itu bisa jenengan membuat soalnya atau anmatnya itu dari situ aja. Mendeskripsikan, kemudian merangkai itu atau membenarkan yang salah itu juga sudah termasuk. Membenarkan yang salah itu juga termasuk analisis ya. Jadi masuknya ke ranah analisis itu sudah HOTS juga. Sahihil akhta gitu. Itu juga termasuk atau rattibil kalimat litusbiha jumlatan mufidah, menyusun kalimat yang acak-acak gitu kemudian disusun menjadi sebuah jumlah yang bisa dipahami gitu. Itu juga termasuk HOTS juga ya, pertanyaan HOTS. Jadi nanti jenengan bisa mempraktikkan itu untuk pertanyaan-pertanyaan mufradat ya, kafa'atul mufradat, isti'abil mufradat gitu. Oke, itu mungkin sedikit gambaran dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo. Untuk maharo istima, biasanya kita kesulitan ketika membuat soal tertulis untuk maharo istima. Karena kan istima memang harus seperti yang tadi Ustadz sampaikan, mendengar, kemudian mengulang kembali atau merangkai kalimat dari apa yang kita sampaikan lewat pendengaran. Jika di ulangan tulis seperti UAS, UTS, itu teknisnya bagaimana itu menggunakannya? Terima kasih Ustadz. Kalau istima itu memang bisa untuk ini juga jenengan model seperti sahihil akhta juga bisa. Jadi ketika sudah mendengarkan atau memberikan alamat sahih atau alamat khata itu juga bisa. Jadi ketika sudah mendengarkan kemudian siswa diajak untuk memberikan tanda kha atau shad dari kata yang didengar. Jadi kalau statementnya itu salah, ternyata statementnya ini disalahkan gitu ya misalnya. Tapi yang didengar itu tidak sesuai dengan statement yang dituliskan di soal itu, berarti dia ngasih tanda kha gitu, khata. Kemudian yang lain dia bisa ngasih tanda shad. Kalau pernyataan yang dituliskan di pertanyaan itu adalah benar sesuai dengan yang didengar gitu. Itu untuk melatih istimanya peserta didik itu seperti itu. Jadi bisa do' alama shad lil ibarah as-sahihah wa alama kha lil ibarah al-mukhti'ah atau lil ibarah al-khati'ah. Itu boleh. Seperti itu juga sudah bagus. Atau jenengan buat gambar-gambar, kemudian nanti guru memperdengarkan teks, kemudian siswa mendengar dan setelah itu
pertanyaannya adalah ma as-sura rakam al-awwal gitu misalnya seperti itu ya. Itu sesuai dengan yang didengarkan. Tapi itu pertanyaan yang mudah. Mungkin dimulai dari yang seperti itu dulu. Jadi gambar-gambar kemudian dikasih nama dari setiap gambar itu. Tapi agak dipanjangkan sedikit pertanyaannya biar sedikit mengasah mengasah pemahaman atau fahmul masmu'nya peserta didik itu seperti itu. Jadi agak dipanjangin pertanyaannya gitu. Itu bisa juga. Itu yang cara yang ringan biasanya pakai gambar-gambar. Kemudian menjawab langsung itu juga bisa jadi pakai esai tapi jawabannya ringkas, ijabah qasirah gitu ya. Jadi dengan jawaban yang ringkas. Tapi itu pernyataannya sudah diistimakkan oleh gurunya gitu. Panjang istimaknya misalnya Muhammad zahaba ila Surabaya bil hafilah ma'a asdiqaihi. Nah, kemudian pertanyaannya rakmul awal Muhammad zahaba bidarrajah misalnya seperti itu. Itu berarti kan pernyataan itu itu kalau untuk memberikan tanda shad atau kha gitu ya. Kalau untuk menjawab ringkas misalnya Muhammad zahaba ila Surabaya bi titik kemudian dijawab al-hafilah misalnya seperti itu. Itu jawaban satu kata atau dua kata gitu. Mungkin itu bisa dicoba. Kalau untuk pilihan ganda juga bisa. Jadi diperdengarkan teksnya kemudian disuruh memilih. Bisa juga. Nah, itu. Mungkin untuk maharah istima itu bisa dicoba ya Bu ya. Untuk maharah yang lain mungkin ada masalah? Istimak masih Ustaz, kan kaitannya dengan kalau untuk ulangan harian mungkin bisa kita istimakan dulu ke siswa. Tapi kalau untuk ulangan UTS misalnya akhir tahun atau akhir semester UAS, kan bentuknya tulisan itu, kita nggak bisa mengistimakan dulu kepada siswa. Bagaimana tuh teknis pembuatan soalnya? Untuk ulangan yang bentuknya ulangan semesteran Ustaz, yang tidak kita istimakan dulu. Nggih. Pripun Ustaz? Kalau selama ini pembuatan soalnya seperti apa, Bu? Kalau untuk UAS, kalau selama ini untuk UAS atau untuk PTS ya kita pakai tulisan, berbentuk tulisan. Pilihan ganda Ustaz. Jadi tidak ada untuk diistimakan ke siswa, langsung berbentuk tulis. Nah, tadi makanya ini saya mengalami kendala bagaimana soal istimak ya ketika kita ulangan yang berbentuk tulis UAS atau UTS atau PAS. Terima kasih, Ustaz. Iya. Iya, memang seringkali istimak itu memang tidak banyak dilakukan ketika UAS itu ya. Seringkali hanya qiraah, jadi membaca teks kemudian jawab BC gitu kan ya. Kalam juga kan tidak masuk, kalam sama istimak kan tidak ya biasanya. Tidak diuaskan gitu ya. Ada KD-nya Ustaz itu dari kalam dan istimak itu ada KD yang harus diulangkan itu untuk itu. Ketika ulangan. Iya, kalau jenengan bisa bisa dilihat di buku bahasa Arab yang terbaru yang sudah sudah di cobakan itu Ustaz ya. Share itu ada itu. Ya. Coba nanti jenengan lihat latihan istimaknya ada apa enggak, modelnya seperti apa. Itu jenengan tiru itu. Itu sudah sesuai dengan KD. Jadi KD 1 apa perintahnya misalnya gitu. Berarti enggak. Jadi kita nggih. Mesti diistimakan dulu sama siswa itu untuk mahar istimak. Enggak harus diistimak. Iya. Boleh dengan bentuk tulisan ya Ustaz ya. Kalau tulisan nanti kan jadinya maharatul qiraah. Itu masalahnya. Berarti iya, memang harus didengar. Untuk ulangan
ulangan semester tidak masuk doang untuk dari istimewa. Bisa dimasukkan, jenengan bisa rekaman. Nanti tetap jawabannya model ABC bisa. Tapi jenengan harus rekaman dulu gitu ya. Repot karena memangnya kalau UAS kan semua siswa seluruh kelas dan sekotak kan sama soalnya seperti itu. Nggih. Iya, apalagi kalau pandemi pakainya Google Form kan kita. Enak. Pakai online. Lebih enak. Iya. Iya, Ustadz mohon doanya itu jalan keluarnya. Iya. Iya, nanti coba dilihat di buku-buku yang sudah ada itu model istimanya seperti apa, jenengan amati, dianalisis. Oh seperti ini buatnya, terus bagaimana cara meramunya untuk UAS atau ujian akhirnya itu ya, seperti apa? Itu yang masih banyak yang bingung ya. Oke, nggih. Nuhun Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau diskusi gitu ya. Baik, lanjut ke MTS 1 Ciamis Jawa Barat. Di unmute Bapak, MTS 1 Ciamis Jawa Barat ada notifnya. Di unmute dulu baru. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kali ini saya dengan bahasa Indonesia saja. Berterima kasih karena satu ada istilah-istilah dalam bahasa Arab yang bersambung dengan bahasa pembahasan ini. Itu yang pertama. Terima kasih sekali banyak ya Ustaz. Yang kedua, ini tadi ada masalah soal hots ya, soal hots dalam bahasa Arab dan dibicarakan tentang ada KKO-nya. Gitu. Nah, sedangkan dalam KKO bahasa Arab itu sendiri belum ada panduan untuk KKO khusus bahasa Arab. Apa ini hots atau yang lain gitu ya? Itu yang permasalahannya. Apakah ada KKO untuk bahasa Arab gitu di tingkat pusat sehingga kita bisa membuat bahasa Arab sesuai dengan kaidah-kaidah evaluasi yang tadi. Itu yang kedua. Karena memang kadang-kadang kelas 7 itu memang kelas 7 yang agak sulit untuk memahami itu. Jangankan anak-anak, asatidnya juga kadang-kadang belum memahami tentang itu gitu. Belum ngerti gitu ya, belum mengerti. Itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, justru yang sekarang untuk evaluasi masa pandemi ini, apa kira-kira metode yang cocok untuk menyesuaikan evaluasi yang tadi semuanya, yang cocok seperti apa, sehingga nanti kami pun dapat merumuskan tentang itu, gitu. Yang cocoknya seperti apa. Kemudian kadang-kadang pemahaman anak-anak itu akan berbeda-beda di suatu tempat, gitu. Ya. Dan yang cocok itu yang seperti apa? Apakah memang disesuaikan dengan kultur di tempat tersebut? Nah itu. Atau memang ada metode-metode yang lebih pas dari yang tadi evaluasi itu dari pusat sendiri, dari ustadz sendiri. Mohon pencerahannya agar nanti kami yang di daerah itu bisa melakukan metode-metode evaluasi yang memang ini luar biasa, bagus sekali gitu dan sempurna saya bilang. Cuman dalam taraf pelaksanaannya itu banyak hal yang sulit lah, bukan sulit lagi, itu ada tantangan gitu, maksudnya bukan sulit, tantangan buat guru-guru yang di daerah. Itu mungkin itu saja Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait ini ya, penggunaan kata kerja operasional. Misalnya di situ kita coba saya ambil satu contoh, misalnya maharo apa ini yang kalau di antum maharo apa yang banyak mengalami masalah, mungkin ditemukan banyak masalah, kemampuan siswa masih kurang, itu di maharo apa? Karena mungkin permasalahannya karena kalau orang Arab jago ya bahasa Arab, kalau kita kan orang Indonesia ya, Sunda, kami kalau saya. Jadi
jangankan istima, kalamnya pun tetap kurang misalkan, kemudian qiraahnya juga kurang, kemudian juga kitabah juga kurang. Jadi permasalahan mungkin ada satu istima begitu kurang karena belum terbiasa. Paling kalau qiraah. Iya. Berarti semuanya kurang ya kalau gitu. Semuanya ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Memang harus diakui seperti itu. Karena evaluasi itu sifatnya harus mustamir ya, terus menerus, syamil, menyeluruh, tidak hanya maharah satu yang dievaluasi, tapi semua maharah itu. Kemudian maudhu'i harus objektif. Jadi yang ini kurang harus dikatakan kurang. Nah, yang perlu saya jelaskan sedikit yaitu bahwa maharah kalam itu seseorang itu bisa berbicara dengan baik ketika dia mendengar, bisa memahami apa yang didengarkan dengan baik. Maka dia otomatis akan mulai bisa berbicara dengan baik. Begitu juga maharatul kitabah. Dia akan bisa menulis dengan baik ketika dia membaca, memahami sebuah bacaan itu dengan baik atau bagus dalam memahami bacaan, sehingga maharah kitabahnya juga akan mulai beranjak baik gitu. Nah, misalnya untuk maharah istima itu yang pertama harus terapkan adalah memperdengarkan memperdengarkan huruf gitu ya. Jadi semuanya itu berawal dari huruf gitu ya. Maharah qiraah juga seperti itu. Maharah istima juga seperti itu, berawal dari huruf. Tasmi'ul huruf gitu ya. Memperdengarkan huruf alif, ba, jim. Kalau itu sudah fasih, sudah bisa membedakan ini huruf alif atau hamzah, ini huruf ain, bisa membedakan shad dengan sin dengan sa, maka itu kemudian mulai ke tasmi' al-kalimah, al-mufradat, satu kata gitu. Kemudian naik lagi ke ini, kemudian tamyiz, jadi membedakan huruf. Yang pertama tadi tamyizul huruf, terus tamyizul mufradat. Nah, itu adalah dalam fahmul masmu, itu seperti itu tingkatannya ya. Jadi seperti itu. Kalau peserta didik tidak pernah diperdengarkan membedakan huruf satu dengan huruf yang lain, maka dia akan kesulitan untuk membedakan atau memperdengarkan kosakata. Nah, setelah itu kemudian setelah mufradat itu sudah bisa didengarkan dengan baik, maka kemudian naik ke jumlah gitu ya, atau kalimat. Jadi diperdengarkan satu kalimat dan seterusnya gitu. Itu seperti itu pada awalnya. Baru setelah itu dikasih pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu. Maharah kalam juga seperti itu. Jadi maharah kalam itu yang pertama adalah nutkul huruf, mengucapkan huruf. Kemudian nutkul mufradah atau nutkul kalimah. Kemudian nutkul jumlah atau tingkat yang paling al-hiwar. Al-hiwar itu juga bisa muhawarah ya, percakapan. Kemudian nanti al-khitabah itu tingkatan yang paling tinggi, misalnya al-khitabah. Nah, itu memang harus bertahap gitu ya, step by step. Jadi khutwah ba'da khutwah itu tidak boleh langsung diberikan banyak teks untuk diperdengarkan. Itu adalah sebuah kezaliman yang nyata gitu ya. Jadi harus sedikit-sedikit, kemudian kalau sudah dirasa bisa, karena makanya tadi saya katakan ada at-taqwim at-tashkhisi, evaluasi diagnostik itu untuk mengetahui al-furuq al-fardiyah. Jadi al-furuq al-fardiyah itu setiap individu memiliki perbedaan kompetensi. Tidak semuanya itu bisa, tidak semua siswa itu mampu gitu. Sehingga di situ akan diketahui, dari diagnosis itu akan diketahui, oh ini yang mampu, ini yang tidak, ini yang dhaif, ini yang qawi, ini yang
apa namanya jayid gitu, itu akan ketahuan sehingga nanti yang dhaif, yang lemah-lemah itu bisa, yang kurang mampu itu bisa diadakan pengayaan pertemuan tersendiri gitu. Emang harusnya seperti itu. Mungkin kalau tidak ada waktu untuk mata pelajaran itu terlalu waktunya sangat sempit, maka diadakan ekstrakurikulernya gitu, misalnya ditambahin ekstrakurikuler latihan istima gitu, atau latihan menyanyi bahasa Arab kan gitu, menyanyi, latihan istima, latihan kalam itu bisa di ekstrakurikulerkan itu kalau memang punya keinginan untuk bagaimana siswa itu memiliki kemampuan 4 maharoh sesuai yang diinginkan oleh kurikulum KMA 183 ini gitu. Nah, ketika kemampuan-kemampuan itu sudah terpenuhi, maka sedikit demi sedikit mereka akan memiliki kemampuan untuk menciptakan teksnya sesuai dengan fenomena sosialnya. Jadi ada kompetensi sosial yang dia bangun gitu ya, yang sudah ketika membangun teks juga ada konteksnya, ada sosialnya gitu. Nah, tadi ada yang ditanyakan adalah misalnya tentang KKO. Di dalam KKO itu kan ada yang kolom analisis itu ya. Nah, yang di kolom analisis itu banyak di situ kata kerjanya di bawahnya. Sudah pernah punya lembar KKO? Di sekolah situ ada nggak lembar KKO? Ada ya? C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya? Ya. Nah, itu dilihat, bisa jenengan lihat, itu bisa antum lihat itu di bawahnya analisis itu apa saja kata kerjanya. Nah, itu bisa dijadikan untuk pertanyaan. Ketika membuat pertanyaan itu dilihat dari kata kerja di situ itu. Misalnya memahami. Ya. Oh, berarti memahami. Itu berarti pertanyaannya suruh memahami gitu. Atau membedakan berarti ikhtar, suruh memilih. Misalnya ada tiga kosakata. 3 kosakata. Masjid, terus bait, terus masjid, bait, madrasah, kemudian hafilah. Dari 4 kata ini mana yang tidak sejenis gitu ya, atau mana yang tidak ada hubungan gitu, berarti hafilah gitu. Itu sudah mulai masuk ke berpikir kritis gitu. Jadi mulai belajar menganalisis. Nah, tinggal perintahnya nanti antum buat atau jenengan buat nanti perintahnya, misalnya ihtar al-mufrada al-gharibah gitu, misalnya seperti itu. Kalau biasanya perintah di kitab-kitab itu ihtar al-mufrada al-gharibah minal mufradat at-taliyah. Jadi kosakata yang tidak ada hubungan, yang tidak sejenis itu akan dipilih sama peserta didik, seperti itu. Ini sama. Caranya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua seperti apa? Mohon diulangi lagi. Ya. Untuk metode evaluasi, sekarang kan lagi pandemi ya. Metode yang pas, yang cocok, dan sebenarnya masalah tadi KKO yang khusus bahasa Arab ada nggak, Sir? Jadi kan kalau KKO itu tidak ada bahasa Arab. Kita pakai teorinya belum. Jadi semuanya berpegang pada teori itu untuk membuat kata kerjanya berdasar pada KKO-nya teori belum itu ya. Jadi sesuai dengan taksonominya itu. Berarti itu di bahasa Arab kan gitu ya? Iya, di bahasa Arab kan, betul. Makanya kita harus belajar membahasa Arabkan dari bahasa Inggris gitu ya, atau dari bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Iya. Ya juga ya. Ya, itu yang iya. Yang metode yang pas untuk yang kedua ya.
metode ya. Kalau sekarang ini sekolahnya pakai daring semua ya? Daring atau laring? Daring, laring atau offline? Daring. Daring. Daring atau offline lah bisa. Oh iya, daring. Oke, ini agak sulit kalau daring ya. Kalau daring itu berarti harus ada waktu khusus. Harus ada waktu khusus untuk mereka, karena kalau sifatnya hanya tugas itu mereka akan bosan itu. Yang namanya siswa atau peserta didik itu akan bosan dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Sehingga mungkin bisa manfaatkan media-media yang sekarang sering digunakan, misalnya Zoom atau Google Meet, itu bisa. Kalau selama ini kan guru-guru banyak yang hanya menggunakan jadi membuat grup WhatsApp untuk peserta didik itu, kemudian nanti dikirim ke Google Form gitu ya tugasnya ya biasanya. Ada pelajaran menggunakan Zoom atau Google Meet selama ini kalau di MTS? Kalau di MTS, Zoom itu enggak, karena kuota, berhubungan dengan kuota terlalu besar dan sinyalnya pun tidak ada. Paling kami menggunakan, kalau saya mengajar itu menggunakan YouTube, jadi video. Karena memang kalau classroom itu mereka harus kode dulu masuk. Kemudian kalau saya pembelajaran itu pakai YouTube, supaya satu klik langsung mereka. Nah itu masalahnya adalah sinyal. Dan mereka punya kuota. Kalau Zoom, kami nggak menggunakan Zoom karena kuota dan sinyal itu masalahnya. Iya, betul. Kendalanya memang kuota ya. Iya. Mungkin cara yang pakai YouTube itu juga bagus. Jadi jenengan atau antum rekaman video pembelajaran gitu, kemudian dikirim ke siswa untuk dianalisis gitu ya. Seperti itu ya biasanya ya. Saya biasanya begitu. Ya. Saya biasanya begitu. Kemudian nanti jawabannya dikirim. Iya, jawabannya dikirim. Lewat WA, ya. Jawabannya dikirim lewat WA. Dan itu pun anak-anak kan lewat WA. Kan kadang-kadang anak-anak itu jangankan untuk menulis tugas, buka YouTube aja. Nah, itu. Jadi dari 70 misalkan kelas 7, itu yang masuk absensi itu ataupun yang piket yang tugas itu yang masuknya hanya 11 gitu kan ya, gitu. Sedikit gitu kan. Iya betul. Tidak mencoba ini Bapak. Jadi untuk Ustaz, evaluasi coba keseluruhan buat pertanyaan-pertanyaan pakai Google Form. Pertanyaan sempat Google Form. Permasalahannya Google Form itu ketika soal diserahkan ternyata misalkan garis bawahnya nggak ada. Kesulitan bahasa Arabnya itu. Ketika saya bikin soal, kemudian saya kirimkan soal, ternyata bawahnya ini Ustaz soalnya mana? Gitu kan? Karena nggak ada garis bawahnya. Itu kan kalau Google Form kan ya, kalau Google Form itu kan bisa membuat pilihan ganda, itu bisa ya, atau esai itu bisa juga, itu di Google Form itu bisa. Oke. Jadi membuat kuis itu bisa. Nah, tapi itu memang agak berat itu membuatnya itu. Tinggal memindahkan latihan yang ada di buku dipindahkan ke Google Form, mungkin mudah itu daripada agar mereka mau membaca buku yang pertama. Kalau sudah mau buka buku, nanti mulai termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Jadi senangkan dulu dalam belajar bahasa Arab. Jadi mereka harus senang dulu belajar bahasa Arab. Kasih hadiah gitu ya. Sekali-kali dikasih hadiah, Ustadz.
biar mau ngumpulin semuanya gitu ya. Sambil didoakan juga Ustadz. Ruhul mudarris itu lebih aula gitu ya. Ruhnya guru itu ya. Jadi motivasinya guru itu yang paling penting. Oke, nanti bisa jenengan cari-cari sendiri metode apa yang paling enak. Dicoba semuanya metode itu yang ada. Kira-kira yang sesuai dan partisipasinya peserta didik itu bagus. Pakai metode yang mana? Itu berarti yang cocok. Karena setiap anak atau bahkan setiap instansi itu memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak sama dengan yang lain gitu. Bahkan setiap anak juga memiliki perbedaan dengan anak yang lain gitu, kemampuannya. Itu yang harus diketahui sebelum kemudian membuat sebuah atau menerapkan sebuah metode. Itu harus diketahui dulu problemnya apa. Terus kira-kira metode ini tak coba kok tidak kurang sesuai, pakai metode yang lain kurang sesuai juga. Nah, atau sebelum menerapkan atau setelah menerapkan metode yang antum punya itu, sebarin angket sekali-kali, disebarkan angket ke mereka, ke peserta didik. Problem selama ini apa saja gitu. Nanti akan ketahuan itu, kemudian jenengan atau antum bisa menentukan ini metodenya pakai yang ini karena problemnya untuk menyelesaikan problem yang ini gitu ya. Terus yang mau ditekankan, karena semua maharo harus ditekankan, maka maharo mana yang paling banyak mengalami masalah itu yang harus diperlakukan lebih intens gitu ya. Oke. Mungkin itu Ustaz. Kalau masalah metode itu tergantung kondisi kebatinan ya, tergantung kondisi individu dari siswa itu tadi gitu. Oke, Ustaz. Ada tambahan lagi? Cukup. Takut ada yang lain? Cukup. Kayaknya cukup katanya ya. Bapak. Mungkin kita lanjut ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain, siapa nih yang resen? Ini dari saya cek dulu. Banjarnegara, monggo Bapak yang berkumis-kumis ini semua ini, silakan. Di unmute dulu Bapak, operatornya tolong di unmute dulu. Ada notifikasi muncul di layar itu. Silakan klik yang warna biru di. Oke, cek mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya cukup pendek tapi bagus. Fathuddin dari MTS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal Madrasatil Mutawassitatil Islamiyah As-Salisah di Banjarnegara. Fathuddin Al-Banjari. Yang akan saya tanyakan di dalam penilaian tadi ada maharah tafkir al-ulya, maharatut tafkir ad-dunya, artinya berpikir tingkat tinggi dan berpikir tingkat rendah. Di antara maharatul tafkir al-ulya itu ada yang namanya at-tahlil, terus al-ibtikar. Ya. Tolong kami diberi contoh untuk bahasa Arab. Sebab apalagi sekarang sedang daring, itu bisanya adalah pilihan ganda atau multiple choice saja. Itu saja sangat sulit karena snap tool atau snapshot itu yang digunakan gunting, langsung tempel. Ya. Sebab di Google Form itu tidak ada kaibut al-arabiyah, tidak ada. Khairu mawjud ya Ustaz. Kaifa? Ini adalah suatu PR bagi kita, bagaimana harus di Google Form itu ada keyboard Arab, atau mungkin saya yang belum tahu begitu loh, karena saya kepo gitu. Iya ya.
Jadi tolong diberitahu kalau contoh soal yang khususnya itu yang al-ibtikar, mengkreasi, at-tahlil, itu menganalisis, itu saja sudah tinggi. Ya. Jadi mungkin karena waktunya sudah siang dan sudah lapar, ya, itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Ustadz yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Yasin Al-Ishaqi. Ya. Ismuka Hasan jiddan jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Ustaz siapa namanya Ustaz? Masmukumul Karim? Fathuddin Al-Banjari. Fathuddin Al-Banjari. Fathuddin dari Banjarnegara, asli bin Brebes. Oh, Fathuddin, Ustaz Fathuddin. Ustaz Fathuddin. Ustaz itu ya. Oh iya, oke, syukran. Ustadz Fathuddin bisa Hadir, membuka file KKO file KKO. Iya. Gendek. Kayaknya jaringan bapaknya lagi bermasalah nih, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Macet kayaknya. Apa beliau terpental, kita tunggu sebentar. Apa mungkin karena Bapak bilang tadi udah masuk kelaparan, mungkin jaringannya juga lapar ini. Kan terpental jadinya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu, bapaknya terlempar dari room ini. Mungkin jaringannya juga lapar ini Pak. Apa jaringannya takut sama kumis bapak ini? Oke, bapaknya sudah masuk lagi. Kita coba panggil lagi. Tes mic, Ustadz Yasin. Kayaknya belum main klik untuk suara, kita tunggu sebentar. Ya, di kumisnya Mbok. Oke, Bapak, sudah masuk kembali Bapak, silakan di unmute. Di unmute? Bukan, Bapak narasumbernya. Atau videonya di on off kan dulu Bapak biar jaringannya stabil. Aduh. Gimana Bapak? Iya. Oke, silakan Bapak. Bisa didengar suara saya? Bisa Bapak. Videonya di off kan aja untuk minimalisir jaringannya. Silakan. Waduh, terputus lagi. Ustadz Fathuddin, dengar suara saya? Dengar Pak. Sangat jelas. Anak Ustadz Fathuddin Pak. Ustadz Kumis ini, Ustadz Kumis. Sejarah terganggu buku. Kok bisa terlalu tebal bokela.
Ya, udah printer di sini. Ya. Waduh, bapaknya terlempar lagi. Takut dengan kumis ini. Terlempar lagi bapaknya. Mungkin jaringan di sana kurang baik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berpikir tingkat tinggi, gitu ya Pak Fathuddin ya? Iya. Yang pertama adalah merinci, mendiagnosis, menemukan, memecahkan dan menginstruksi dan seterusnya. Dan jangan nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang waduh, terlempar lagi keluar. Halo, gimana nih? Sinyal elek berarti itu. Iya, sinyal elek. Iya, merebet ya. Ustadz kumis. Iya. Halo, cek mic. Yasin, udah gabung lagi? Ustadz Yasin. Apakah jaringannya udah stabil ini? Tahu bagaimana? Ya, Bu? Monggo ya Ustadz Yasin. Tafadhol. Ustadz Yasin. Pak Yasin. Ustadz Yasin. Ustadz Yasin. Lempar lagi kah? Halo? Iya. Bisa dengar suara saya? Bisa Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Ustadz Fathuddin Banjarnegari. Banjarnegari. Jadi kita bisa melihat dari KKO yang sudah ada, mulai dari kalau berpikir tingkat tinggi adalah menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan atau ibtikar gitu ya. Nah, di situ kita ketika membuat pertanyaan dalam semua maharah itu kita bisa melihat dari kata kerja yang sudah disediakan di situ gitu ya. Misalnya mendeteksi gitu ya. Memecahkan, menguraikan, misalnya seperti itu. Kalau menguraikan itu berarti mahara kalam gitu, misalnya seperti itu. Nah, memperbandingkan, kalau mengevaluasi di situ ada memperbandingkan. Seperti contohnya pertanyaan tentang
perbandingan antara dua pendapat gitu, misalnya seperti itu. Ini berarti maharo kiro'ah bisa, maharo kalam juga bisa. Jadi seperti itu. Memperbandingkan. Kemudian ada lagi menciptakan gitu ya. Di situ ada memproduksi, mengkombinasikan, merancang, merekonstruksi, membuat, menciptakan, mengabstraksi. Jadi itu semuanya bisa diterapkan dalam membuat anmatu tadribat atau model-model latihan. Seperti itu. Kalau Ustadz Fathuddin selama ini kesulitan siswa di sana apa? Dalam mahar apa, Ustadz? PN-mu dulu Bapak baru ngomong. Ustadz Fathuddinnya bisa dengar suara saya? Bisa Ustaz. Ini juga suara saya bisa terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya. Ya. Itu biasanya yang menjadi kesulitan anak secara umum itu adalah di tarkib Ustaz itu. Karena iqrob a i u itu kadang-kadang anak itu membacanya agak takut-takut bagaimana begitu. Terus saya bilang itu nggak usah dihiraukan banget untuk nahwunya, mau a, mau i, mau u, dimatikan saja biar enak gitu. Itu biasanya ditarkib itu menyulitkan. Terus yang kedua itu penguasaan mufrodat. Ya. Kadang-kadang anak sudah disuruh hafalkan 20 mufrodat baru, tapi setelah ketindihan, itu bahasa Arabnya ketindihan Ustaz. Ya. Setelah datang al-mufrodat al-jadidah, hum nasiun, pada kenalin mani. Gitu. Ya. Itu pada lupa lagi itu mufrodat yang lalu begitu Ustaz. Itu adalah kendala mungkin semua saja secara umum untuk al-mushkilah fil lughatil arabiyyah amman yumkin hakada ya Ustaz. Oke Ustaz Fathuddin, kalau untuk mahro kalam jadi kendalanya adalah ketakutan mereka terhadap qawaid gitu ya. Padahal ketika mempraktikkan maharo kalam atau kalam itu tidak banyak akan qawaid. Jadi seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang asbulugh atau orang-orang Arab itu karena mereka tidak harokat akhir dari setiap yang diucapkan. Misalnya kaifa haluka gitu kan. Kalau masih ini kan kaifa haluka, tapi kalau orang Arab mengatakan kaifa haluk gitu. Jadi diwakafkan gitu ya. Karena emang tujuannya tazwidul mufradat itu fungsinya di situ, yaitu di maharatul kalam. Ketika tazwidul mufradatnya bagus, penguas banyak kosakata yang dia hafal, banyak kosakata yang ada dalam pikirannya itu, maka ketika menggunakannya itu tinggal dia mau menggunakan atau tidak gitu. Terus problemnya ketika dikasih kosakata yang baru, kosakata yang lama lupa gitu ya, hilang gitu. Maka itu harus ditulis kosakata itu, ditulis, ditempelkan di kelas-kelas, kosakata sehari-hari ditempelkan di kelas. Itu caranya. Biar mereka tidak hilang lagi ketika dikasih kosakata baru. Tulis 100 kosakata yang umum, kata benda, kata kerja. Kata benda 50, kata kerja 50 yang umum-umum. Kalau mau tazwidul mufradat, diawali dari kosakata kata benda gitu ya. Jadi mufradat kata benda, isim. Jangan diawali dari fi'il. Karena kalau diawali dari fi'il maka nanti sangkut pautnya adalah ke qawaid. Nanti mereka akan langsung kesulitan ketika
mereka takut salah qawaidnya gitu. Tapi kalau pertama kali yang diberikan adalah kosakata isim, maka mereka akan termotivasi untuk menggunakannya walaupun fiilnya salah. Memang awalnya fiilnya salah, tapi lama-lama nanti akan terbiasa dan akan benar ketika mengucapkan dengan fiil. Isim dan fiil diucapkan dalam satu kalimat gitu. Jadi misalnya yang umum-umum saja gitu ditempelkan, jangan dihafal, ditempelkan biar mereka nanti akan menghafalnya sendiri dari apa yang ditempelkan itu. Nah, untuk maharo kalam itu sebenarnya mudah sekali, apalagi yang ngajar itu Ustadz Fathuddin gitu ya. Karena Ustadz Fathuddin ini punya motivasi yang bagus gitu ya. Motivasinya bagus. Walaupun kelihatannya itu serem gitu ya, tapi orangnya itu suka tersenyum gitu. Itu yang kemudian bahasa Arab itu menjadi sangat mudah ketika diajarkan. Karena faktor ruhul muallim atau ruhul mudarris itu menjadi dominan gitu ya. Nah, itu yang paling penting Ustadz. Jadi jenengan harus yakin tayakkan bi annaka qadir fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah kalamiyan, syafawiyan, au kitabiyan, au tahririyan gitu. Jadi harus yakin. Tidak boleh putus asa. Kalau belajar bahasa Arab itu tidak boleh putus asa. Kemudian untuk maharo kitabah, itu adalah mungkin sesuatu yang sangat sulit, banyak problem di sana, maharo kitabah, karena kekurangan siswa atau kurangnya siswa dalam membaca teks Arab gitu. Jadi mulai sekarang mungkin jenengan adakan al-majallah al-haitiyah gitu ya. Al-majallah al-haitiyah, tapi khusus bahasa Arab itu. Artikel-artikel bahasa Arab masukkan situ yang mudah-mudah, cerpen seperti itu dimasukkan ke situ yang berbahasa Arab. Jadi mereka mau membaca gitu. Membaca teks Arab. Membaca Al-Qur'annya siswa juga harus lancar. Kalau baca Al-Qur'annya lancar, insya Allah belajar bahasa Arabnya mudah. Jadi gitu. Intinya itu di Al-Qur'an. Jadi ketika baca Al-Qur'annya lancar, membaca teks Arabnya mulai ikut sedikit demi sedikit akan lancar. Setelah membacanya bagus, maka kitabahnya itu sudah akan terbangun dengan sendirinya dan menjadi baik sedikit demi sedikit. Jenengan tidak perlu sulit-sulit untuk mengajar dengan mencari metode yang seperti apa, tidak. Cukup memberikan motivasi dan memiliki keyakinan, tetap diberikan kosakata-kosakata sehari-hari, kosakata yang lama jangan dihilangkan, tetap diulang. Waktu udah habis Bapak. Oke, syukron. Iya, mohon maaf. Mungkin itu kurang memuaskan ya jawabnya. Mungkin nanti bisa WA ke saya, Ustadz Fathuddin, bisa WA langsung, bisa japri, nanti kita selesaikan masalah jenengan. Syukron kepada moderator dan para host. Suaranya Pak Doni diaktifkan. Oke. Ya mohon maaf ya Bapak ya. Mungkin karena kita keterbatasan waktu juga, mungkin pertanyaan ini atau gimana sesi tanya jawabnya bisa dilanjutkan via Japian kepada Bapak narsumnya, ya kan Pak ya? Bisa kan Bapak ya? Oke, siap. Siap 24 jam. Iya, oke. Mungkin langsung statement closing dari Bapaknya Bapak. 24 jam. Nomor WA nek di RB. Sekaligus Ta'allamul Arabiyyah. Oke, iya. Closing statement aja ya Bapak. Sekaligus gimana Ustaz? Closing statement Bapak. Di sisi ini. Iya. Yang paling penting bagi guru-guru adalah ingat hadis Nabi, kun kama anta. Kun kama anta. Jadilah dirimu. Jangan jadi orang lain. Yakinlah bahwa dirimu bisa. Kun kama anta. Itu hadisnya Nabi. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari Bapak Yasin mengenai desain, evaluasi, implementasi, dan proses pembelajaran dan penilaian berbasis pedagogi genre. Semoga apa yang diberikan dari materinya bisa kita ambil manfaatnya. Mungkin sampai di sini dulu
acara kita untuk sesi kedua hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke sesi ketiga siang nanti jam 12.30. Kepada Bapak Ibu semua yang di room ini, kita istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi jam 12.30 di room ini. Untuk itu akhir kata dari saya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita istirahat sejenak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak narasumber. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.